Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang protista mirip hewan. Sebelumnya, yang saya hormati yaitu dosen pengampu dari mata kuliah protista dan fungnya yaitu Ibu Ramadhani Fitri, SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, ada Bella Amanda dengan NIM 2103-1058, ada Firly Gusnita dengan NIM 2103-117, ada Octavia Permatasuri dengan NIM 2103-1030. Ada saya sendiri, yaitu saya Rinebo dengan NIM 2103-1158, dan yang terakhir ada Viola Despitra dengan NIM 2103-1163. Baik, untuk penyampaian materi pertama, yaitu tentang karakteristik protista yang akan disampaikan oleh Octavia Permatasuri. Pada Octavia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik protista. Adapun karakteristik protista yang pertama yaitu memiliki ciri morfologi dan fisiologi tertentu yang sama dengan hewan. Lalu yang kedua, protista merupakan kingdom yang paling beragam dari dominan eukariota. Dan yang ketiga, protista itu mencakup semua organisme uniseluler yang tidak termasuk dengan prokariotik atau dengan pengecualian lagi yang dikelompokkan dengan jamur. Dan yang terakhir itu karakteristiknya yaitu protista itu bersifat motil, seringkali mempunyai flagella, cilia, atau pseudopodia yang memungkinkan mereka navigasi di dalam habitat perairan. Selanjutnya itu klasifikasi protista. Adapun klasifikasinya yang pertama yaitu protista itu mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Yang kedua itu protista itu mirip jamur atau jamur lendir. Yang ketiga protista itu mirip tumbuhan alga. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Octavia atas penyampaian materinya. Selanjutnya itu penyampaian materi tentang protista mirip hewan atau protozoa yang akan disampaikan oleh Firly. Kepada Firly, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Nah, protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama dan zoon artinya hewan. Protozoa sering disebut hewan bersel satu atau uniseluler. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri melalui organel-organel yang ada di dalam sel yang secara fungsi mirip dengan sistem organ pada hewan-hewan bersel banyak atau metazoa. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri dari protozoa. Yang pertama, protozoa itu merupakan hewan yang bersel tunggal atau uniseluler. Yang kedua, bersifat eukariotik atau berinti sejati, ya, di mana intinya dilindungi oleh membran inti, sehingga substansi genetik atau kromosom terpisah dengan sitoplasma karena ada pembatas membran inti. Yang ketiga, selnya tidak memiliki dinding sel. Namun, jika lingkungan kurang baik dapat membentuk lapisan pelindung yang tebal, disebut dengan kista atau kista. Setelah lingkungan baik, kista tersebut akan pecah. Yang keempat, ukurannya antara 3-1000 mikron. Merupakan organisme mikroskopis bersifat heterotrof, artinya makanan tergantung organisme lain. Yang kelima, tempat hidupnya adalah tempat yang basah, yang kaya zat organik, air tawar, dan juga air laut. Yang keenam, bentuk tubuh protozoa ini berbeda-beda pada fase yang berbeda dalam siklus hidupnya. Yang ketujuh, protozoa memiliki alat gerak bermacam-macam, antara lain ada yang berupa kaki semu, bulu getar atau silia, atau bulu cambuk yang disebut dengan flagel.
Dan terakhir, pada umumnya protozoa ini berkembang biak dengan cara membelah diri atau pembelahan biner. Selanjutnya adalah struktur tubuh protozoa. Bentuk tubuh protozoa ini ada yang selalu berubah-ubah, ada juga yang tetap bentuknya, seperti bentuk bola atau bentuk bulat panjang dengan atau tidak menggunakan flagel atau silia. Pada umumnya, protozoa bersel satu, tetapi ada beberapa spesies yang membentuk koloni. Protozoa ini tidak memiliki organ sejati seperti alat pencernaan dan alat reproduksi sebagaimana layaknya metazoa. Untuk struktur tubuh protozoa dapat dilihat pada gambar berikut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firly atas penyampaian materinya. Selanjutnya penyampaian materi tentang reproduksi protozoa yang akan disampaikan oleh Viola. Pada Viola, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah reproduksi protozoa. Protozoa merupakan sebuah organisme yang bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis. Mereka berkembang biak secara aseksual dengan cara membelah diri atau pembelahan biner atau secara konjugasi, yang merupakan cara reproduksi seksual umum. Beberapa contoh protozoa yang termasuk dalam protista mirip hewan adalah Ciliata, Sporozoa, Flagellata, dan Rhizopoda. Mereka dapat hidup sebagai organisme soliter maupun berkoloni dan memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai parasit atau pemangsa mikro. Protozoa dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara aseksual, protozoa dapat mengadakan pembelahan diri menjadi dua anak sel atau biner. Tetapi pada flagellata, pembelahan terjadi secara longitudinal dan pada ciliata secara transversal. Beberapa jenis protozoa membelah diri menjadi banyak sel. Pada pembelahan skizogoni, inti membelah beberapa kali kemudian diikuti pembelahan sel menjadi banyak sel anakan. Perkembangbiakan secara seksual dapat melalui cara konjugasi, autogami, dan sitogami. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Viola atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya itu tentang ekologi dan peranan protozoa yang akan saya sampaikan sendiri. Protozoa hidup bebas di air tawar dan air laut sebagai komponen biotik. Protozoa hidup secara heterotrof dengan memangsa bakteri, protista lain, dan sampah organisme. Sebagai pemangsa bakteri, protozoa berperan penting dalam mengontrol jumlah bakteri di alam. Protozoa hidup soliter atau berkoloni pada habitat yang beragam. Sebagian besar protozoa hidup bebas di air laut dan air tawar, misalnya di selokan, kolam, atau sungai. Jenis lainnya ada yang hidup di tanah. Beberapa jenis protozoa hidup di dalam tubuh hewan atau manusia dengan cara bersimbiosis. Protozoa yang mempunyai habitat atau inang lebih dari satu dapat mempunyai beberapa cara perkembangbiakan. Sebagai contoh, spesies inang manusia. Sebagai contoh, spesies Plasmodium dapat melakukan skizogoni secara aseksual di dalam sel inang manusia. Tetapi dalam sel inang nyamuk dapat terjadi perkembangbiakan secara seksual. Peranan protista yang menguntungkan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu protista dikenal memberi banyak manfaat bagi manusia maupun organisme lainnya. Manfaat terbesarnya adalah sebagai penghasil oksigen dan sebagai produsen terbesar di laut. Berikut ini contoh protista yang membawa keuntungan. Yang pertama yaitu ada foraminifera, memiliki kerangka kosong yang mengendap di dasar laut, lalu membentuk tanah globigerina yang berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Entamoeba coli, bakteri yang hidup di dalam usus besar manusia yang membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan dan menyintesis vitamin K. Selanjutnya ada radiolaria, hidup di dasar perairan untuk membentuk tanah radiolaria. Tanah ini mengandung zat karsik yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Selanjutnya ada ganggang. Pada ekosistem perairan, ganggang bertindak sebagai fitoplankton yang dapat menghasilkan energi bagi organisme heterotrof karena kemampuannya melakukan fotosintesis. Sementara dalam bidang industri, ganggang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan es krim, agar-agar, kosmetik, bahan penggosok, dan lainnya.
Selanjutnya ada Laminaria lavenia. Memiliki kandungan kalsium yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian dan makanan ternak. Selanjutnya ada Laminaria digitalis, menghasilkan iodium yang dapat menjadi obat untuk penyakit gondok. Selanjutnya ada ganggang hijau atau Chlorophyta, merupakan sumber plankton yang digunakan sebagai pakan ikan dan hewan air lainnya. Dengan kata lain, ganggang hijau dengan kata lain, ganggang hijau merupakan produsen bagi hewan-hewan lainnya. Selanjutnya ada Macrocystis prevera, mengandung iodium yang terdiri dari Na, P, N, dan Ca yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen untuk hewan ternak. Yang selanjutnya ada Porphyra, merupakan spesies alga merah yang dimanfaatkan dalam pembuatan suplemen kesehatan. Peranan protista yang merugikan dalam kehidupan. Yang pertama ada Etamuba gingivalis, merupakan rhizopoda parasit dalam tubuh manusia. Organ ini menyebabkan kerusakan gigi dan gusi yang bisa disebut penyakit gingivitis. Yang kedua ada Entamuba histolistica, merupakan kelompok rhizopoda penyebab penyakit disenteri atau penyakit amebiasis. Penyakit ini merupakan infeksi yang disebabkan karena parasit pada usus. Yang ketiga ada Trichomonas fetus, menyebabkan keguguran spontan pada ternak. Yang keempat ada Trypophosoma cruzi, menyebabkan penyakit cangas atau anemia pada anak-anak. Yang kelima ada Trypophosoma brucei, menyebabkan penyakit nagana pada hewan ternak. Yang keenam ada Giardia lambelia. Protozoa usus menimbulkan penyakit disenteri, diare, dan kejang-kejang di bagian perut. Next. Yang ketujuh ada Balatidium coli, merupakan anggota Ciliata yang bersifat parasit pada manusia. Dapat menyebabkan penyakit diare berdarah yang gejalanya sama seperti diare biasa. Selanjutnya ada Plasmodium, merupakan anggota dari sporozoa yang menyebabkan penyakit malaria. Selanjutnya ada Saprolegnia parasitica, merupakan protista mirip jamur yang bersifat parasit pada sisik dan inang ikan yang terluka. Yang terakhir ada Phytophthora nicotine, parasit yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya itu tentang dari protozoa akan disampaikan oleh Bella Amanda. Pada Bella Amanda, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi protozoa. Yang pertama yaitu berasal dari kelas Rhizopoda atau Amoebozoa. Yang pertama yaitu Amoeba proteus dari kingdom Protista, filumnya itu Amoebozoa, kelasnya dari Tubulinia. Yang kedua yaitu Amoeba dubia, kingdomnya dari Protista, filumnya dari Amoebozoa dan kelasnya Tubulinia. Next. Selanjutnya yaitu Amoeba verrucous, yaitu kingdom dari Protista, filumnya Amoebozoa, kelasnya dari Tubulinia. Selanjutnya yaitu Lagena acuticosta, kingdomnya Protista, filum dari Foraminifera, dari kelas Nodosariata. Next. Selanjutnya itu Bolivina spatulata, kingdomnya dari Protista, filumnya Foraminifera, kelasnya Rotaliata. Selanjutnya Amoebaculetes recta, kingdomnya Protista, dari filum Foraminifera, kelas Rotaliata. Next. Terakhir yaitu Radiolaria sp, kingdomnya dari Protista, filumnya Foraminifera, dari kelas Rotaliata. Next. Selanjutnya itu dari kelas Flagellata, yaitu Aegulena viridis. Dari kingdom Protista, filumnya itu Aeglenozoa, subfilumnya Plicostoma, dari kelas Aeglenoidea. Next. Contoh selanjutnya yaitu Volvocglobator, dari kingdom Protista, filumnya Chorophyta, dari kelas Chorophyceae.
Selanjutnya itu Noctiluca miliaris, kingdomnya itu Protista, filmnya Dinoflagellata dari kelas Dinophysiae. Next. Selanjutnya yaitu Nocticula scintillaris. Kingdomnya berasal dari Protista, filmnya Dinoflagellata dari kelas Dinophysiae. Selanjutnya contohnya Trypanosoma gambiense, kingdomnya itu berasal dari Protista, filmnya Eglanizoa, subfilmnya Glycomonada dari kelas Kinetoplastea. Next. Selanjutnya itu Trypanosoma cruzi. Berasal dari kingdom Protista, filmnya Eglanozoa, subfilmnya Glycomonada, dan dari kelas Kinetoplastea. Selanjutnya Trypanosoma evansi, kingdomnya Protista, filmnya Eglanozoa, subfilmnya Glycomonada, dan dari kelas Kinetoplastea. Next. Selanjutnya yaitu dari kelas Ciliata. Contohnya yang pertama yaitu Paramecium caudatum. Berasal dari kingdom Protista, filmnya Chiliopora dari kelas Ciliatea. Selanjutnya Paramecium aurela dari kingdom Protista, filmnya Chiliopora dan dari kelas Ciliatea. Next. Contoh selanjutnya yaitu Paramecium bursaria. Berasal dari kingdom Protista, filmnya Chiliopora. Selanjutnya Paramecium tetraurelia, kingdomnya Protista, berasal dari filum Chiliopora dan dari kelas Ciliatea. Next. Selanjutnya yaitu Vorticella campanula. Berasal dari kingdom Protista, filmnya Chiliopora dan kelas Oligohymenoporea. Contoh selanjutnya Didinium nasutum. Berasal dari kingdom Protista, filmnya Chiliopora dan berasal dari kelas Lithostomata. Next. Selanjutnya yaitu Stylonia chiamytilus. Berasal dari kingdom Protista, filmnya Chiliopora dan kelas Spirotrichia. Dan yang terakhir yaitu dari kelas Porozoa. Contoh yang pertama yaitu Plasmodium vivax. Kingdomnya itu Protista, filmnya Apicomplexa, dan dari kelas Aconoidacida. Next. Contoh selanjutnya yaitu Plasmodium falciparum. Dan Plasmodium malariae, yaitu berasal dari kingdom, sama-sama berasal dari kingdom Protista, filmnya Apicomplexa, dan dari kelas Aconoidacida. Next. Selanjutnya yaitu Plasmodium knowlesi dan Plasmodium ovale, sama-sama berasal dari kingdom Protista, filmnya Apicomplexa, dan dari kelas Aconoidacida. Next. Contoh selanjutnya yaitu Gregarinaceae sp. Berasal dari kingdom Protista, filmnya Apicomplexa, dan dari kelas Conoidacida. Dan yang terakhir yaitu Coccidia ocisi. Dari kingdom Protista, filmnya Apicomplexa, dan dari kelas Conoidacida. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bella atas penyampaian materinya. Berakhir dari penyampaian Bella tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Kami dari kelompok 2 mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.